semuanya, welcome back to Power, podcast Duta Wisata dari era ke era. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau Power merupakan podcast yang diadakan oleh Duta Wisata, di mana kita berbincang-bincang nih Kak, mengenai dampak atau impact yang kakak rasakan dari pengalaman kakak menjadi Duta Wisata dan profesi kakak yang saat ini kakak jalani. Nah, perkenalkan dulu ya teman-teman, karena ada pepatah, kalau nggak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Maria Anya. Saya merupakan Duta Wisata Intelijensia tahun 2021. Nah, ada di samping saya nih yang kakak yang sangat cantik, Kak Hikmah. Mungkin Kak Hikmah bisa memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Halo Anya. Halo semuanya, perkenalkan saya Cahaya Nur Hikmah. Saya alumni Duta Wisata tahun 2013. Pada saat itu menjabat sebagai Putri Duta Wisata Manuntung Balikpapan 2013, yang juga berkesempatan untuk mewakili Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur, dan alhamdulillah pas itu mendapatkan wakil 1 Putri Duta Wisata Kalimantan Timur 2013. Untuk profesi saat ini saya seorang entertainer, jadi lebih banyak di bidang MC di acara-acara corporate dari lokal sampai internasional, dari acara Indonesia juga bilingual. Wah, keren banget ya Kak Hikmah ya. Selain menjadi Putri Duta Wisata, Kak Hikmah juga berkesempatan untuk ke provinsi ya Kak Hikmah ya. Betul. Dan juga sekarang Kak Hikmah ini sebagai seorang MC. Nah, Kak Hikmah, Anya mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih hal yang menarik dan seru sebagai seorang MC itu? Hal yang menarik dan seru, yang penting adalah kita bisa melihat orang happy gitu. Karena kan saya pribadi MC-nya itu lebih ke yang casual, informal, jadi membuat orang-orang menjadi tertawa gitu. Dengan MC juga karena sering bertemu banyak orang, jadi otomatis kita lebih mengenal pribadi-pribadi orang yang berbeda-beda. Oke, tadi Kak Hikmah ada mention nih Kak mengenai MC formal dan informal. Sebenarnya Kak, kalau Anya pribadi mau tanya nih Kak, sebenarnya boleh. Perbedaannya tuh apa sih Kak dari yang formal dan informal? Kayak pembawaannya kan pasti berbeda ya Kak ya? Betul. Apa aja sih tantangannya nih Kak untuk MC formal dan informal itu seperti apa? Oke Anya, kalau MC formal itu biasanya dia sudah scripted ya. Biasanya untuk acara-acara kenegaraan, kita itu MC-nya lebih formal, dalam artian menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kemudian kalimat-kalimatnya itu juga harus tertata dengan baik, pemanggilan orang-orang yang memberikan sambutan itu juga harus tertata dengan baik. Tapi kalau misalnya MC informal atau casual, itu kita lebih santai, biasanya MC gathering yang ada canda-candaannya, ngomongin apa yang lagi up to date sekarang, yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya untuk MC formal dan informal semuanya sama-sama ada tingkat kesulitannya. Kalau MC formal biasanya di acara-acara yang banyak pejabat pentingnya. Jadi tantangannya adalah mengatasi mental atau mengatasi tekanan yang ada karena banyak pejabat penting di depan kita. Tapi kalau misalnya MC casual atau informal tuh tantangannya adalah, aduh gimana ya supaya acaranya bisa santai gitu. Ketika kita tidak mengenal orang-orang yang ada di depan kita gitu kan, perusahaan ganti orangnya beda lagi. Bener. Nah hal-hal tersebut bagaimana ya caranya supaya aku bisa bonding sama mereka gitu. Nah itu tuh tantangan-tantangan yang berbeda gitu. Oke, tadi kan Kak Hikmah nih juga udah sempat mention kalau misalnya adanya pressure sendiri, tekanan sendiri kalau lagi nge-MC nih Kak. Kak, sebenarnya nih pertanyaan Anya dan juga pasti teman-teman juga pada nanya ya, gimana sih Kak cara mengatasi pressure waktu lagi nge-MC nih Kak, tiba-tiba ngeblank atau tiba-tiba nih ngerasa kok mereka diem aja ya, kok aku garing apa gimana kayak gitu. Itu cara mengatasinya gimana sih Kak? Oke, menarik. Saya juga pernah loh begitu Anya. Jadi di awal-awal kayak, aduh aku pengen jadi MC yang beda nih gitu kan. Dalam artian ketika kita masuk di dunia entertain atau di dunia bisnis pun, kita bagaimana cara kita bisa lebih daripada orang lain adalah kita harus berbeda gitu. Nah, saya pas itu pernah nyoba, jadi saya nulis suatu hal yang diharapkan si customer atau si tamu-tamu ini tertawa gitu, tapi ternyata saya failed gitu kan. Itu adalah momen pertama saya nge-MC dan mencoba untuk nge-joke, dan ternyata tidak berhasil. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata pada saat itu saya aja nggak percaya diri untuk menyampaikan joke-nya, gimana orang-orang mau ketawa. Masih di dalam hati itu masih bimbang, orang ketawa nggak ya ketika kita ngomong di depan terus tiba-tiba krik-krik gitu, terus ya udah gitu. Tapi show must go on kan. Jadi ya hal-hal yang membuat kita gagal sebelumnya itu membuat kita belajar untuk bisa dalam artian
kita menyortir, oh ini yang harus dilakukan, ini yang tidak dilakukan, dan kebiasaan-kebiasaan itu membuat kita jadi lebih baik ke depannya. Terus bagaimana cara mengatasi tekanannya? Menurut saya pribadi adalah yang penting kita tahu, kita fokus dulu tentang apa saja yang ingin kita bicarakan, dibuat poin-poin yang ingin dibicarakan. Kemudian kalau sudah ngelihat pejabat penting, aduh aku takut salah ngomong nih gitu. Kalau saya pribadi suka banyakin positive mindset gitu. Kadang-kadang tuh kita sudah ngebuat diri kita kayaknya nggak bisa deh. Padahal power dari kesadaran dalam diri kita itu sangat-sangat mempengaruhi performa kita. Aku pasti bisa gitu. Kalau deg-degan, tarik napas, kemudian dikeluarkan. Yang seperti itu sih Anya. Dan juga biasanya orang punya teknik yang berbeda-beda. Ada yang dia harus ke toilet dulu gitu kan, harus ke toilet untuk dalam artian supaya tidak deg-degan lagi. Ada yang dia pemanasan stretching dulu gitu. Ada yang dia nulis dulu. Ada yang dia berdiam diri. Kalau dulu saya awal-awal banyak terjun di public speaking, ketika sudah mau on air, kita mau acara gitu, kita on air, saya tuh diam bukan berarti saya nggak bisa diajak ngomong gitu, kayak saya diam, kayak dalam artian berdoa, sedikit meditasi, itu membuat saya lebih tenang gitu. Ada juga orang yang tipenya ketika mau berbicara di depan umum dia ngafalin lagi, dia praktek terus. Nah itu kan tipikal orang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman coba dikenali apa hal yang membuatmu jadi lebih tenang sebelum kamu on air gitu. Kalau saya pribadi suka meditasi, menenangkan diri kalau benar-benar deg-degan, dan akhirnya saya naik panggung, fokus udah di atas panggung, memberikan senyuman terbaik, baru kita salam. Dan ketika senyuman itu dari hati, orang-orang menangkapnya juga dari hati dan ikut tersenyum, dan itu membuat kita lebih kuat dan lebih percaya diri di depan panggung. Oke, baik. Jadi tips and triknya dari Kak Hikmah juga tadi teman-teman, pertama percaya diri dulu ya Kak ya. Ya itu penting gitu. Percaya diri dulu, dan nanti tuh akan mengalir gitu ya Kak. Dan seiring berjalannya waktu, dengan pengalaman, dengan experience yang banyak, kita juga dapat mengenali diri kita sendiri itu bagaimana. Betul, yang penting nyoba dulu gitu. Yang penting coba dulu ya teman-teman yang mau nyoba MC ya, yang penting tuh coba dulu, percaya diri. Dan langkah pertama itu buat poin-poin dulu tadi ya Kak Hikmah ya. Dan juga let it flow, dan setiap orang juga punya caranya sendiri-sendiri bagaimana cara menenangkan diri seperti itu. Nah Kak Hikmah, Anya mau nanya lagi nih Kak. Iya, sebenarnya dampak duta wisata nih Kak dalam perjalanan karir Kakak sebagai MC itu seperti apa? Banyak ya menurutku pribadi. Kalau bisa dibilang duta wisata tuh batu loncatan. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya anak muda zaman sekarang suka ngomongin tentang privilege atau hak istimewa yang tidak dimiliki orang lain. Saya menganggap duta wisata seperti itu teman-teman. Jadi duta wisata itu adalah privilege yang saya perjuangkan gitu. Mungkin kalau misalnya sedikit memotivasi teman-teman, saya berasal dari ekonomi yang sangat sederhana. Zaman dulu saya pindah ke kota Balikpapan tidak mengenal siapa-siapa. Intinya susah untuk masuk di sosial masyarakat Kota Balikpapan yang hits gitu ya. Jadi kenapa saya bilang privilege yang diperjuangkan? Karena saya selalu berpikir kalau kamu sudah, dalam artian ya kasarnya, kamu sudah nggak punya duit gitu, kamu tidak terlalu pintar, terus kamu nggak punya teman, gimana masa depan kita gitu kan? Jadi ada privilege yang harus diperjuangkan. Oh saya tidak punya keluarga yang terpandang nih, bukan lahir dari sendok emas nih. Oh ya udah, saya memperjuangkan untuk mengikuti kompetisi gitu. Dengan kompetisi, ketika saya bisa berjuang untuk menang, ketika saya menang, ada hal yang dilihat orang lain dari saya. Oh dia duta wisata, oh dia punya wawasan yang luas, oh dia pintar ngomong. Seperti itu. Hal-hal seperti itu saya perjuangkan karena orang bisa melihat diri saya sebagai diri saya sendiri, bukan apa yang ada di belakang saya menjadi duta wisata. Dan akhirnya kalau teman-teman tahu, saya juga menjadi Putri Indonesia. Hal-hal itu adalah privilege yang saya perjuangkan. Gitu. Ketika saya mempunyai privilege itu, saya mempunyai banyak relasi, dan akhirnya di usia saya sekarang, alhamdulillah gitu ya, puji Tuhannya bisa bertemu dengan orang-orang yang percaya dengan kapabilitas saya, seperti itu. Oke, jadi Kak Hikmah ini memandang bahwa duta wisata ini sebagai privilege ya Kak. Betul. Ya, dan membentuk value dari dalam diri kita juga ya Kak ya, tentunya untuk mengikuti duta wisata ini. Nah, Anya tertarik nih Kak, tadi tuh Kak Hikmah menyebutkan bahwa Kak Hikmah merupakan seorang putri Indonesia. Mungkin Kak Hikmah bisa cerita sedikit nih, bisa nih duta wisata Balikpapan menjadi perwakilan Kalimantan Timur ya Kak di ajang Putri Indonesia. Nah, ini menarik ya Anya. Jadi kalau misalnya boleh cerita,
dulu saya nggak pernah pikir bisa jadi putri Indonesia, nggak pernah punya cita-cita juga karena saya dulu di kampung ngelihat orang masuk TV itu gimana caranya. Sekarang sekalinya sering masuk TV gitu kan. Nah, tapi hal-hal yang seperti itu saya kenal atau saya dapatkan ketika ikut Duta Wisata. Pada saat saya ikut Duta Wisata di tahun 2013, salah satunya jurinya adalah Putri Indonesia. Pas itu Kak Putri Duta Wisata Intelijensinya tahun 2011, pada saat itu jurinya. Dan dari situ saya termotivasi, ternyata bisa ya kita orang Kalimantan Timur jadi Putri Indonesia. Akhirnya gimana sih cara ikut Putri Indonesia? Ternyata ya daftar dulu gitu. Kalau ikut Putri Indonesia harus dalam artian kita harus mempunyai wawasan yang luas. Dan itu memacu kita untuk jadi lebih baik lagi, belajar lagi, dan akhirnya bisa terpilih jadi Putri Indonesia. Jadi saya senang, kenapa? Karena ketika saya berada di Duta Wisata nih, buat teman-teman ya yang masih berpikir ulang, apakah saya harus ikut Duta Wisata atau enggak gitu, minimal ketika teman-teman ikut Duta Wisata, teman-teman itu punya circle atau lingkungan yang baik ya Kak ya, lingkungan yang baik, environment gitu. Positive environment, dan memacu kalian untuk jadi lebih baik. Kita harus melihat segala hal dengan hal yang positif ya. Gitu, ketika ngeliat teman, wah keren banget ya dia masih muda udah jadi ini, wah keren banget ya dia masih muda dia pengen kuliah di sini gitu. Saya yang dulu pikirannya sangat tertutup, nggak berani untuk punya cita-cita yang besar, jadinya terbuka untuk bisa berani bercita-cita yang besar. Dan hasilnya, impactnya karena memacu diri dari teman-teman lingkungan itu, akhirnya bisa membuat saya di posisi saat ini gitu teman-teman. Jadi intinya Duta Wisata ini benar-benar batu loncatan yang sangat bagus untuk teman-teman coba untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kerasanya nanti 5 tahun, 7 tahun, saya 2013 ya. Kerasanya ini 9 tahun kerasa banget. Wah terima kasih dulu pernah ikut Duta Wisata. Akhirnya saya punya circle yang sangat baik, yang terus memotivasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke, jadi menurut Kak Hikmah ini ya Kak menarik sekali dari tadi perbincangannya, karena menganggap bahwa Duta Wisata ini sebagai batu loncatan dan juga privilege buat kehidupan Kakak saat ini. Betul. Jadi teman-teman jangan ragu untuk daftar Duta Wisata Manuntung karena manfaatnya banyak banget yang bisa kalian rasakan dalam waktu yang jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, terima kasih banyak Kakak Hikmah karena bisa menjadi narasumber kami di podcast kali ini. Terima kasih Anya. Baik, terima kasih teman-teman karena udah nonton. See you in our next podcast. Bye. Bye. Join.